Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gua Rizky dari RCB Custom ya. Buat teman-teman, nah di depan kita ini udah ada shock ya, by Raceboy. Nah ini setahu Mimin sih Raceboy ini juga sama ya, produk dari Malaysia ya. Cuma mungkin banyak campur tangan dari Taiwan atau Cina. Nah Raceboy ini sekarang segmennya main ke matic-matic Jepang nih. Dia nyediain shock belakang dan shock depan. Karena sebelumnya segmen Raceboy ini tuh ada di Vespa modern ya, atau Vesmet ya, Vespa Matic ya, itu bikin-bikin die maker, terus aksesoris perintilan punya Vesmet ya. Nah ini sekarang Raceboy juga main di segmen Matic Jepang, atau yang Matic ada di Indonesia lah ya, kita sebutnya Beat, Vario, mungkin PCX, Aerox juga bisa masuk nih. Nah ini yang Mimin check out atau Mimin ambil ini tuh punya untuk Vario ya, karena dia di sebelah kiri nih untuk dudukan disc brake-nya ya. Dan ini itu menurut Mimin hampir sama persis ya seperti rivalnya tuh ya. Ini pendatang baru yang lumayan mengguncang nih, karena harganya nggak sampai 1,5 juta udah bisa pegang ini, kita udah bisa ngambil si Raceboy ini. Karena untuk merek-merek VND atau kita atau yang lain-lainnya ya, itu hampir di harga 1,5 lebih gitu ya. Mungkin bisa teman-teman bisa dapat promo ya, mungkin bisa di 1,5 bawah. Ini sok ini langsung kita buka aja bareng-bareng. Mimin cari tahu di ya gitu ya, di Google ya, ini sih dari Malaysia juga sok ini. Nggak ada perintilan apa-apa, kita nggak dapat stiker atau apapun, cuma langsung dapat unit shocknya yang ada 2 biji nih. Ini kita ambil yang sebelah kanan. Nah dia bentuknya kayak gini teman-teman, full black ya, full black kayak gini teman-teman ya. Lumayan lah untuk finishingnya, pokoknya 11-12 lah sama merek kita ya, atau apa VND. Cuma menurut Mimin ini lebih mirip kita nih, karena untuk tabung apa variasinya ini ya segitiga. Teman-teman bisa lihat ya, segitiga tuh ya, segitiga kayak gini. Cuma untuk bottom bawahnya, kalau yang lain kan atasnya memang hitam, bawahnya cuma silver. Nah ini dia bawahnya black juga. Nah ini kita taruh sini dulu ya, kita taruh sini biar lebih enak. Nah ini yang satunya lagi, yang sebelah kanan, kita cuma dapat unit shocknya aja tanpa perintilan ya, seperti stiker atau apa gitu kita nggak dapat lagi. Ini kemarin Mimin check out memang di bawah 1 ya harganya. Nah ini kita singkirin dulu ya, atau enggak gimana ya. Ini mungkin enak nih, dulu sebentar. Nah kita ini lah, shocknya kita taruh tengah. Nah berhubung shock ini nanti Mimin akan pasang ke Vario 160, kita juga pasti harus bikin adapter ya. Nah ini sih udah Mimin check outin juga nih untuk adapter shock brake apa spakbor depan ya. Nah ini kayak gini nih, ini no blend ya, cuma Mimin memang pilih warna black biar samaan gitu ya. Full CNC aluminium, sorry CNC, untuk CNC ya finishingnya. Dan Mimin suka shock ini itu karena ya memang bentuknya mirip, terus ininya black itu, bottom bawahnya itu black, nggak silver, jadi kayak agak beda lah, walaupun sama tapi agak beda. Kita dapat tabungnya, karena ini sebetulnya hanya untuk Vario 125 ya, karena memang nggak ada bracket nih di sininya.
khusus untuk Vario 160, dan ini ukuran asnya 26, karena berbeda ya buat PCX sama ADV itu ukuran 31 ya kalau nggak salah nih, 31. Nah ini dia teman-teman, boleh lihat, mungkin bisa fokus ya. Dan menurut Mimin mungkin barang ODM kayak gini tuh produksinya mungkin sama ya, karena gurat-guratannya ini sama, cuma mungkin logo di sininya ya. Nah kalau kita kan plus sama ya, hanya di sini logo K. Nah kalau VND itu agak sedikit membulat di tengahnya sini, itu aja sih. Untuk finishingnya lumayan lah, dengan harga yang kejangkau ya teman-teman udah bisa tampil stand out buat di motornya nih ya, pakai shock Raceboy, karena segmen pasarnya sebelumnya itu memang ke Vesmet ya, Vespa-matic ya, kayak covers shock depan, shock breaker belakangnya juga. Nah, dan ini nggak cuma shock depan sih, karena untuk matic-matic Jepang nih ya, yang ada di Indonesia kayak Vario Beat itu dia juga bikin atau adakan part yang menurut Mimin oke lah, karena shocknya ditabung bawah dan itu nyeleneh ya, karena posisinya ke bawah gitu, nggak kayak shock-shock yang lain gitu yang standar aja posisinya ke atas. Nah dia itu ke samping, hampir sama kayak apa ya, RCB Tarmax. Nah, cuma kan Tarmax lumayan harganya. Nah kalau yang shock belakang punya Raceboy itu sama harganya di bawah satu ya. Mungkin teman-teman bisa lebih dapat harga yang lebih mantap lagi kalau misalkan ada promo-promo ya, mau di toko yang hijau, mau toko oranye. Nah itu. Ini nanti akan Mimin padu padankan ke Vario Mimin 160. Nah ini untuk kita review dulu ya sebelum kita pasang. Cuma Mimin di sini memang apa ya, agak kurang apa ya, ini banyak entah lem atau apa ya, bukannya minus gimana ya, kepentok atau apa enggak, cuma kayak kurang diperhatiin aja untuk bagian-bagian finishingnya gitu, kayak ada lem-lem gitu. Tapi overall ini oke sih ya, ini oke. Entah ini produk asli dari Malaysia juga atau bukan, Mimin juga kurang paham ya. Cuma tadi kita cari di Google, shock ini itu dari Malaysia juga, hampir sama nih. Kalau kita rada kepleset lidah kita, Raceboy atau RCB ya atau Racing Boy ya, sama aja sih ya. Intinya ini oke. Rekomendasi juga buat teman-teman yang mau ganti shock depan, minim budget ya kan, lebih di bawah budget pelajar mungkin ya. Nah, kalau kita kan ya bisa sampai 2 mungkin ya, VND ya di setengahnya lah. Nah ini yang di undernya lagi nih, ini oke banget sih, oke banget ya. Saran Mimin kalau mau apa namanya agak stand out gitu ya, boleh lah ini dicek out, karena ini logonya merah simple kayak gini sih, dan itu agak sedikit apa ya, bukan emboss sih ya, dia nyok ke dalam gitu logonya. Cuma di sini nggak ada tulisan Raceboy atau apanya, itu yang Mimin suka itu sih, jadi hanya logonya si Raceboy aja, jadi kayak nggak terlalu banyak banget tulisannya. Sama ya kayak VND, kita juga sama, masing-masing logonya aja nggak ada namanya. Cuma kalau VND kan memang pakai nama ya, VND itu aja sih. Nah buat teman-teman juga yang mau pasang ke Vario 160 mungkin harus juga langsung check out item ini nih, Kleman shock ya, karena ini tadi udah Mimin coba, pas banget prototipe masuk ke sini ya. Ini berapa ya ukuran bottomnya, coba Mimin ambil dulu ya, Sigma. Nah ini sikatnya coba Mimin ambil, kita ukur ya. Untuk lebarnya ini itu biar bisa ngejepit itu di berapa nih, teman-teman bisa lihat mungkin susah fokus ya kameranya. Nah di segini nih, 3,2 mili lah ya,
Oke, 3,2, 3,7 senti atau mili. Nah ini kita ukur bottomnya ya, ini di 3,9 ya, tuh 3,9. teman-teman bisa lihat itu agak kurang fokus nih. Nah jadi pakai klem universal ini tuh pasti bisa banget ya, tinggal kita tambah mungkin nanti di sininya itu bracket untuk pegangan balik spakbor depan Vario 160 ya. Pokoknya kita PKP lah, bukan PNP ya, PKP. Pokoknya kita paksa ya buat teman-teman yang mau bisa langsung ke toko oren atau toko-toko yang lain dan bisa cobain. Ini sih Mimin belum coba sih untuk ribbonnya ya, semoga enak gitu aja sih. Tapi untuk tampilannya oke. Ini dari Raceboy ini oke banget ya. Sekian dulu videonya, mungkin nanti next time karena Mimin juga sambil kumpulin lagi barang-barang yang akan dipadu-padankan di Vario Mimin ya, di Vario 160. Jangan lupa makan, jangan lupa sarapan, dan jangan main slot.